memojokkan guru. Wah, ini temanya horor gitu ya. Ini yang sudah mengumpulkan, sebentar saya refresh dulu. Ya, ada 42 dan 57, jadi ada berapa itu? 15 orang belum mengumpulkan tugas, masih sampai jam 11 siang hari ini, masih saya tunggu, ya sampai jam 12, ya jam 12 siang hari ini. Oke, saya langsung masuk aja. Saya tidak akan membuka materi perkuliahan karena ada dua sesi. Saya akan menjelaskan tentang ujian MIT sehingga saya butuh waktu untuk menjelaskan. Sehingga kita langsung masuk ke materi kita, langsung masuk ke studi kasus yaitu pembacokan guru oleh siswa. Ya, nah ini sesuatu fenomena di akhir-akhir ini yang saya lihat di zaman saya waktu itu sekolah, di zaman masih SD, SMP, SMA itu nggak ada yang namanya guru itu sampai jangankan bilang dibacok ya kita memaki apa guru aja ya dengan ungkapan yang kasar itu aja kita nggak berani ya kami nggak berani itu dulu ya jadi bisa dikatakan guru itu adalah satu sosok panutan bagi kami ya dan saya masih ingat sekali jam waktu SMP ya waktu SMP kami itu pagi-pagi sekali yang datang awal itu selalu berdiri di depan sekolah menunggu guru. Jadi kami ke apa di itu menunggu guru untuk apa? Membawakan motornya, membawakan sepedanya yang bisa naik motor ya nanti dibawakan motornya. Lalu kami berebut untuk membawakan tas dari guru itu. Itu zaman saya masih kecil dulu ya, masih SMP. Jadi guru itu datang dan sepedanya langsung aja dikasih ke salah satu murid. Kemudian murid ini membawakan ke parkiran sepeda atau dibawa ke parkiran motor kalau dia pakai motor. Kemudian kami berebut untuk membawakan tasnya dan rasanya bangga gitu ya, bangga apa jalan di belakang guru membawakan tas, bangga memarkirkan motor kayak gitu. Ya, nah kalau dulu guru itu memarahi kami diam, ya kami diam, nggak berani untuk menyela atau apa gitu. Walaupun menurut kami apa yang kami lakukan itu benar, ya. Tapi kalau guru udah marah, kami diam semua. Nah ini beda ini fenomena yang sekarang saya lihat ini kok apa guru itu bisa dimaki-maki, dikerjain oleh apa siswa. Nah ini sesuatu yang nah saya nggak ngerti. Nah mungkin kalian bisa cerita banyak nih ya di zaman kalian masih sekolah kan beda beda generasi jadi ya mungkin kalian bisa bercerita banyak yang mungkin bisa aja beda karena gurunya jadi provokator bisa juga kan. Ya ini kan dua hal apa tidak ada asap tanpa api gitu kan. Oke. Saya minta pada kalian untuk menjawab soal nomor 2 dan 3. Ya, satu-satu aja. Apakah Anda setuju dengan kekerasan siswa pada guru? Alasannya apa? Upaya apa yang Anda bisa lakukan untuk menghindari kekerasan kepada guru? Oke. Satu orang menjawab satu soal aja. Nomor 2 boleh, nomor 3 silahkan. Ya, mari, silahkan. Bergantian aja. Nanti setelah itu gantian saya ngomong, setelah itu baru kita masuk di penjelasan ujian MIT Pancasila. Ya, mari. Saya, Pak, Ya, Afra, silakan Afra. saya ingin menjawab yang nomor dua, Pak. Nomor 2, setuju dengan kekerasan ini? Alasannya apa? Ya, saya tidak setuju, Pak, karena setiap Oke. dendam tidak selalu dibalas dengan kekerasan, Pak. Hmm, Apalagi perbedaan umur yang sangat jauh, itu juga tidak pantas bagi seorang siswa yang menggunakan senjata tajam di dalam lingkungan sekolah, Pak. Terima hmm. kasih. Oke, terima kasih Afra untuk jawabannya. Tidak setuju apalagi dengan membawa senjata tajam gitu ya. Oke, berikutnya. Saya, Pak. Ya, Reta. Silakan Reta. Saya akan menjawab jawaban nomor 3. Nomor 3 Eh, ya. yang, yang pertama, menanamkan nilai-nilai positif dalam pembelajaran. Selanjutnya, memberikan pemahaman tentang konflik dan cara mengatasinya, Hmm. dan melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran siswa. Terima Oke, kasih. ada 3 hal itu, Reta. Oke, terima kasih Reta untuk jawabannya. Berikutnya Sama-sama, silakan. Pak. Saya Pak,
Ya, Rafif, silakan Rafif. Saya ingin menjawab yang ketiga, upaya apa Nomor yang bisa 3. dilakukan untuk menghindari kekerasan kepada guru. Yap. Yang pertama, menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi semua orang. Sekolah harus Mm-mm. menjadi tempat yang aman bagi siswa, guru, dan staf lainnya. Sekolah harus memiliki kebijakan yang jelas tentang kekerasan di sekolah dan harus menerapkan kebijakan tersebut secara konsisten. Dan yang kedua itu bangun hubungan yang positif antara guru dan siswa. Guru Mm-mm. yang memiliki hubungan yang positif dengan siswanya lebih cenderung dihormati dan dihargai oleh siswa. Guru dapat membangun hubungan yang positif dengan siswa dengan menjadi teladan yang baik, menunjukkan perhatian dan kepedulian dan mendengarkan siswa. Dan jika ingin bercanda, jangan berlebihan, supaya Ya. tidak ada yang baper gitu, Pak. Itu Oke, saja, Pak. terima kasih Rafif untuk jawabannya. Pak. Silakan yang lain. Berikutnya silakan. 2 orang lagi. Saya tunggu, setelah itu baru saya akan ngomong. Karena kita akan masuk, ini ada 2 sesi ya, 2 pertemuan. Jadi apa dua topiknya. Mari silakan, 2 orang Pak. lagi. Ini siapa ini? Saya. Iya, oh Asis, silakan. Saya ingin menjawab nomor 2. Apakah setuju dengan kekerasan siswa terhadap gurunya? Tidak setuju, karena guru adalah orang tua kita saat di sekolah Hmm. yang membimbing kita untuk menuntut ilmu. Dan untuk meraih keberkahan dari ilmu, maka salah satunya harus memuliakan guru. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Asis. 1 orang lagi terakhir. Satu orang lagi terakhir, silakan. Ya, Sergius, silakan. Sergius. Ya Pak, Ya, silakan langsung Ini- aja, Sergius. Nomor saya berapa tidak kamu setuju mau sih Pak. jawab? Ya Yap, Pak, saya menjawab nomor 2 itu. nomor 2, Saya, oke. ya, saya tidak setuju sih Pak. Kita sebagai siswa itu seharusnya menjadikan guru ini sebagai panutan, yang dimana dia mengajarkan kita tentang banyak hal, dari yang tidak tahu mencari tahu. Kita harus menghormati dia, yang dimana mereka menikah menjadi orang tua kedua kita di sekolah, sih Pak. Itu aja sih Pak. Oke, Sergius, terima kasih sekali. Ya, saya akan gantian menjawab pertanyaan saya sendiri. Ya, nanti yang belum menjawab silakan, masih saya tunggu sampai jam berapa tadi? Jam 12, ya. Oke, apakah Anda setuju tentang kekerasan siswa pada guru? Alasannya apa? Ini fenomena yang terakhir yang terjadi. Saya lihat itu ya, fenomena belakangan ini. Zaman saya tadi sudah saya jelaskan tidak ada apa ya namanya guru itu sampai dilabrak sama orang tua eh, karena satu hal gitu. Saya masih ingat kalau saya masih kecil dulu, ya, kalau saya dihukum oleh guru, pulang saya apa ya mengadu ke kedua orang tua saya, ke ayah saya gitu. Maka yang terjadi malah saya yang dapat hukuman tambahan dari orang tua waktu itu. Jadi saya nggak berani ngadu. Ya sudah, kalau memang dihukum oleh guru ya sudah, saya ya diem gitu aja. Saya nggak berani ngomong. Kalau sampai ngomong sama orang tua saya malah hukumannya didabelkan gitu ya, dilipat gandakan gitu. Karena sosok guru itu memang benar sebagai pengganti orang tua kita di sekolah. Ya, sosok guru ini adalah satu hal yang kami bukan sebagai pengajar, tapi sebagai pendidik. Ya, kami mendidik. Mendidik apa? Maksudnya mendidik ini adalah memberikan ilmu, satu itu yang pokok, ya, ilmu pengetahuan sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang kami ampu. Yang kedua, kami juga memberikan contoh sikap yang baik. Ya, itulah pendidik. Contoh sikap yang baik. Sikapnya harus apa? Contoh misalkan, datang tepat waktu. Yang dilihat oleh siswa, baik itu mahasiswa, kalau saya pengalaman jadi apa karena saya karyanya di dosen, maka saya akan dilihat oleh
mahasiswa. Apa yang saya omongkan itu tidak terlalu menjadi pusat perhatian mahasiswa, karena kalau diomongkan sesuatu yang disampaikan secara lisan itu pasti lupa. Tapi yang dilihat oleh siswa adalah apa yang saya lakukan, dan itulah yang menjadi tertanam kuat di dalam siswa. Contoh misalkan saya datang tepat waktu, apa yang dilakukan oleh Amikom ini bagus. Dengan presensi online, kemudian itu akan terrekod dengan sendirinya, masuk jam berapa, selesai jam berapa, macam-macam itu akan terrekod. Jadi tidak enaknya sendiri kami para dosen itu kemudian mengajar gitu ya. Demikian juga guru saya kira juga sama. Dia datang tepat waktu, mengajarkan yang baik. Misalkan ada siswa yang kurang bagus, yang dianggap itu melanggar dari aturan, maka yang hukumannya adalah hukuman yang mendidik, bukan hukuman yang fisik, hukuman yang membuat orang itu sakit hati seumur hidup. Nah, ini yang jadi catatan kami para dosen maupun guru. Ya, kami menjadi pendidik, bukan sebagai orang yang menghukum dalam artian itu menghukum badan kayak gitu ya, kemudian ditendang. Nah, guru kalau belum apa-apa aja sudah langsung nendang, ya saya kira ini bisa diperkarakan, nggak usah harus digebukin, ngapain malah jadi masalah yang lebih gede lagi, malah yang ngebukin ini yang akan kena sanksi hukum gitu. Jadi kalau misalkan udah sampai ke fisik, kami para guru ini melakukan fisik, ya itu disampaikan aja kalau perlu diperkarakan ke polisi nggak masalah, karena itu bukan mendidik. Contoh misalkan kalau mendidik, ini ada siswa misalkan di kelas nggak merhatiin guru misalkan. Nah, makanya di awal itu kita bikin aturan bersama antara guru dengan atau dosen dengan siswanya. Ayo kita boleh bolos boleh terlambat berapa menit nih. Kalau di kelas saya biasanya kalau yang dilakukan secara offline 15 menit Pak. Oke, artinya dosen dan siswa juga boleh dong terlambat 15 menit. Ya saya bilang ke mahasiswa saya, boleh dong kalau gitu saya terlambat 15 menit. Oh ya boleh Pak. Nah, ya udah, jadi jangan hanya mahasiswanya boleh telat 15 menit, kemudian dosennya tidak boleh telat 15 menit, ya nggak adil dong. Jadi aturan ini adalah aturan kita bersama. Oh baik Pak, gitu. Terus akhirnya enak jadinya. Jadi ada yang terlambat 15 menit, nggak apa-apa. Kalau misalkan lebih dari 15 bagaimana Pak? Maka yang bersangkutan tidak boleh ikut kuliah, gitu. Ya, jadi ada aturan-aturan main. Hukuman itu ya bukan hukuman yang dalam bentuk fisik. Hukuman yang mendidik, contohnya apa? Saya minta dia untuk membuat tugas. Oke, kamu datang terlambat ya, kamu nggak boleh masuk. Misalkan ada yang tidak bikin tugas. Nah, konsekuensinya jelas, tidak dapat nilai. Atau dia ribut di kelas. Berapa kali bikin kekacauan di kelas. Dikasih tahu 1-2 kali nggak bisa. Yang ketiga saya biasanya bilang, oke, ini yang terakhir ya, nanti sekali lagi. Tapi ini dapat janjian nih, ya antara di dalam kelas, jadi bukan aturan saya. Jadi kelas itu adalah kelas kita bersama. Ya, baik di guru juga sama. Ini adalah kelas bersama. Aturan dibuat bersama, ditegakkan bersama supaya semuanya enak. Ya, bukan guru atau dosen seenaknya sendiri, ya sewenang-wenang di kelas, kemudian menindas murid seenaknya sendiri. Demikian juga siswa juga bisa belajar dengan nyaman. Nah, itu dibuat aturan. Saya biasanya kalau menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang bandel-bandel kayak gitu, itu tak ajak bercanda malahan. Ya, saya kerjain di kelas, rame, terus habis itu selesai saya ajak ngobrol sana sini. Jadi dianggap sebagai teman. Ya, dengan teman itu membuat mereka kemudian menjadi sadar nggak enak, jadi segan. Jangan memunculkan kami jadi besok siapa tahu ya di antara kalian ada yang menjadi dosen atau jadi guru. Ya, jadikan siswa kalian, mahasiswa ini menjadi teman. Sehingga muncul yang namanya segan. Ya, segan ini beda dengan takut ya. Kalau takut itu kan, kalau kalian waktu SMA kemarin kan ada namanya guru killer gitu ya. Baru dengar suaranya, sepatu masuk ke kelas saja, diem semua satu kelas. Saya tidak mau seperti itu. Ya, nah itu membuat kemudian tidak siap. Siswa tidak siap untuk menerima mata pelajaran. Mau semudah apapun, kalau kondisi kelas itu menakutkan, ya pasti akan otak kita ini juga akan ikut beku gitu ya. Mau dikasih apapun juga nggak jalan.
Ya, mungkin kalian pernah ngalami kan gurunya marah-marah gitu, atau mungkin dosen kalian selama kuliah di Amikom ada yang marah, kemudian satu kelas dimarahin kayak gitu kan, jadinya nggak enak. Jadi suasana kelas itu lalu jadi tenang, diem karena pada takut. Ya, yang terjadi materi nggak akan bisa dapat deh. Pokoknya materi hari itu bisa dikatakan kalau bagi saya itu buang itu, dan jadi materi sampah karena tidak ada satupun yang masuk di. Memang dia diam, tapi pikirannya, ya kita nggak bisa mengatur kan pikirannya itu mau traveling kemana-mana, mau jalan kemana-mana, ya saya nggak bisa mencegah itu. Ya memang pandangannya ke depan, tapi pikiran dia bisa lari kemana-mana, nggak fokus di mata pelajarannya. Ya bagi saya, ayo kuliah itu santai. Saya perbolehkan mahasiswa makan di kelas, betulan. Mahasiswa juga datang bawa nasi, kemudian makan di kelas, diamin aja. Saya bikin kelas itu, kalau kalian merasa nyaman dengan ikut kuliah dengan makan di kelas, ya silakan aja. Yang penting tidak mengganggu kelas, nggak bikin ribut. Ya, jadi fokus, jadi sambil makan fokus di depan itu kan menyenangkan. Minum langsung aja minum. Ada sejumlah mahasiswa kalau mau minum sembunyi-sembunyi, kalau dosennya baru ngadep ke tempat yang langsung minum, tutup cepat-cepat. Ngapain, nanti malah keselak, malah repot gitu. Ya saya bilang ke ke mahasiswa saya bilang kalian boleh kok sambil makan minum santai aja, nggak usah harus sembunyi-sembunyi. Yang terjadi kelas itu banyak yang bawa makan gitu, bahkan ada yang bawa makan itu lebih dari satu, kemudian dibagikan ke teman-temannya, bawa snack gitu. Sering itu di kelas saya itu kayak gitu. Ya ada yang bawa misalkan dia baru pulang dari kampung halamannya gitu ya, itu pertemuan pertama. Ada yang bawa makanan macam-macam. Lalu saya bilang, ayo kita bagi-bagi, ya kita saling bertukar makanan. Oh iya Pak, wah rame jadinya kelas itu, ya asik jadinya. Ya dengan suasana kelas yang santai itu membuat kita kuliahnya juga jadi lebih enak. Apapun bisa masuk dengan mudahnya, walaupun itu sesuatu yang sifatnya berat. Saya mengajar di kampus yang lain itu matematika. Kalian bisa bayangkan matematika. Tapi dengan santai gitu, anak-anak yang lihat rumusnya aja dan wajahnya langsung, mimik mukanya, wajahnya sudah langsung berbeda. Pada saat saya jelaskan ini loh caranya kayak gini, pelan-pelan kayak gitu. Kemudian saya kasih caranya seperti ini, selanjutnya saya minta mahasiswa untuk maju. Nih maju, siapa yang bisa? Saya kasih poin nih. Wah, berlomba-lomba mereka masuk. Apa maju untuk mendapatkan poin. Awalnya mereka nggak ngerti caranya membuat seperti apa. Nah ini loh, ya dengan cara-cara seperti ini. Jadi siswa itu dianggap bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek. Apa sih bedanya antara objek dan subjek? Objek itu bisa dikatakan sebagai pihak yang tidak punya wewenang sama sekali, ya. Isinya cuma ditekan, ditekan, dan ditekan. Karena dia sebagai objek. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, dikit itu napas dikit, napasnya terdengar langsung dimarahin. Orang napas kok dimarahin. Ya. Jadi jadikan dia sebagai subjek. Kalau subjek apa? Kalau subjek itu posisinya sama. Ya, antara dosen dengan mahasiswa itu posisinya sama. Bukan kemudian siswa kemudian nginjek-nginjek dosennya, ya enggak. Tapi posisi sama. Nah, kalau sama, maka enak jadinya. Oke. Dihargai dengan baik, ya pendapatnya diterima, dimotivasi. Nah, awalnya orang ini takut untuk menyampaikan pendapat, ya seperti kelas kita ini. Ayo siapa yang ngomong? Ayo yang penting berani ngomong. Jangan takut dengan kualitas jawabannya. Tujuan saya kan apa? Menumbuhkan rasa percaya diri kepada mahasiswa. Loh, ternyata saya bisa ngomong toh. Selama ini saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa memberikan pendapat saya kepada di depan umum. Sekarang bisa. Ayo diteruskan. Ya, rasa percaya diri makin naik. Yang pertama takut, yang kedua, ayo, oh ternyata kalau ngomong ya cuman kayak gitu tak ya, oh ya, nah rasa percaya dirinya sudah mulai naik, terus menerus dan akhirnya sampai dosennya yang bosen gitu ya, udah kamu untuk sebentar aja nggak usah ngomong dulu, ya kasih kesempatan yang lain, teman-teman yang lain yang belum pernah ngomong. Nah, kan prosesnya seperti itu. Jadi kalau setuju dengan kekerasan dari guru, pasti saya bilang tidak. Guru itu adalah pengganti orang tua. Nah, kenapa guru itu mengalami pembacokan, mengalami penganiayaan? Ya kita lihat dulu dari
kasus per kasusnya, tidak bisa langsung melihat dari endingnya. Ada guru dibaca oleh siswa, dipukul oleh siswanya sampai meninggal. Ada itu di Jawa Timur. Kalian cari aja di internet ada. Jadi guru ini keluar dipukul sama siswanya, dia pingsan, dibawa ke rumah sakit, nggak tertolong. Ada lagi siswa yang dikasih hukuman oleh gurunya, kemudian siswanya pulang, ngadu sama bapaknya datang dengan membawa pedang, ya, membawa senjata tajam, mengancam gurunya. Wah, ini harus dilihat juga. Kalau hukumannya misalkan, kalau di sekolah gitu biasanya, oke, kamu nggak bikin tugas ya, nggak bikin PR, oke, kamu sekarang depan kelas, kemudian kaki diangkat satu, salah satu tangan megang telinga. Itu kan bentuk olahraga jadinya. Oh, zaman saya waktu sekolah itu berapa kali saya dapat hukuman seperti itu. Ya udah, diketawain satu kelas itu jadi efek jera. Atau kalau enggak sih bikin, nah saya waktu itu pernah nyontek. Ya, bukan nyontek, tanda tangan orang tua. Jadi dulu kalau nilai sekolah itu nilai ulangan jelek, itu kan lalu diminta tanda tangan orang tua gitu ya. Nilainya itu disuruh ditunjukkan ke orang tua tanda tangan. Nah, saya takut ya dimarahin oleh ayah saya kan. Apa yang terjadi? Saya palsu itu tanda tangan. Nah, ketahuan ya jelas lah. Nah, itu bukan tanda tangan saya. Ya, kalau itu tanda tangannya ya bentuknya jadi aneh kayak gitu. Langsung gurunya tahu, panggil saya. Petra, sini. Ya, Bu. Ini yang tanda tangan siapa ini? Orang tuamu? Iya, Bu. Nggak mungkin tanda tangannya seperti ini. Wah, ditekan-tekan macam gitu, dikejar. Akhirnya saya ngaku, iya, Bu. Saya yang tanda tangan itu palsu. Ya udah, kalau gitu kamu bikin nih tulisan. Ya, di waktu itu ada buku hukuman waktu itu. Kamu bikin tulisan, ya satu buku semuanya lengkap gitu, atau berapa buku berapa halaman, biasanya 10 halaman. Saya tidak akan nyontek lagi, saya tidak akan nyontek lagi, terus sampai 10 halaman, kemudian tanda tangan orang tua gitu. Saya tidak akan memalsu tanda tangan orang tua lagi gitu. Nah, itu hukuman yang mendidik, ya, bukan kemudian hukuman langsung ada siswa yang untuk tempeleng. Wah, ini kalau pendidikan di apa militer itu benar. Ya, saya punya teman dosen yang mengajar di Angkatan Darat di ini, bukan Angkatan Darat ini loh, apa namanya Akabri yang Angkatan Udara ini loh yang di Adi Sucipto itu. Dia mengajar di sana. Itu kalau ada siswa yang ngantuk gitu, ini para taruna-taruna ini, ada yang ngantuk itu mau datangi tempeleng gitu, ditempeleng sama guru dosennya, plak gitu, supaya ngantuknya hilang. Ya, tapi kan ya nggak mungkin dong cara militer ini diberikan di luar sekolah yang non militer, ya bisa bikin geger, ya ada mahasiswa misalnya kelas saya nih Pancasila masuk, kemudian saya mengajar, ada mahasiswa yang ngantuk-ngantuk gitu, saya datangi langsung saya tempeleng, ya itu bikin ribut, ya ngajak berantem gitu, bukan seperti itu. Ya, caranya bagaimana? Ya panggil oleh, ya Mas yang di sana atau Mbak yang di sana. Iya, ya kamu. Oke, saya Pak. Oke, kamu ngantuk kan? Tadi saya lihat kamu ngantuk-ngantuk. Oke, keluar dulu, kamu cuci muka kamu, kemudian balik lagi ke sini supaya ngantukmu hilang. Ini kan jadi lebih enak gitu ya, lebih elegan gitu loh, bukan sesuatu yang menyakitkan hati dari siswanya. Jadi ya ada sebab akibat kalau saya bilang. Ya, tapi sekali lagi, walaupun sebab akibat kekerasan ke guru ini, apalagi dibacok, dipukul, itu sesuatu yang nggak benar, bisa diselesaikan sebenarnya yang baik. Guru ini pun juga harus dapat teguran yang keras dari kepala sekolah atau dari komite sekolah. Supaya apa? Supaya guru juga bisa menjadi pendidik yang baik juga. Kami juga harus banyak belajar kok. Ya. Emosi kami sebagai manusia juga sering muncul. Sama tadi lihat teman kalian pakai baju celananya dicopot, wah ya lah ya videonya di off cam kan gitu loh. Ya enggak. Nah, yang seperti ini kan perlu ditegur. Ayo videonya di on kan, di off kan. Kemudian yo pakai baju yang baik dan rapi. Nah, itu kan nggak usah harus dimaki-maki kayak gitu. Itu kalian udah dewasa kok. Upaya apa yang dilakukan untuk menghindari kekerasan pada guru? Ya, tadi itu kita menghormati guru sebagai pengganti orang tua kita. Guru salah, iya. Kalau guru salah, ngomong baik-baik. Bapak, Ibu,
mohon maaf tadi yang seperti ini menurut saya kalau untuk ukuran saya nggak baik. Mohon maaf sekali lagi kalau ini dirasa tidak tepat apa yang saya sampaikan. Kan lebih enak disampaikan seperti itu. Kalau misalkan gurunya nggak mau, ya sudah pergi aja ke kepala sekolah, ngadu ke kepala sekolah. Bukan kemudian kepala sekolah melindungi siswanya. Karena ada itu yang kemarin itu yang bullying ke temennya, kemudian kepala sekolahnya malah melindungi siswanya, yang pelakunya. Bilang itu berprestasi loh, macam-macam loh. Prestasi itu kan prestasi, ini beda lagi. Ya, urusan prestasi itu urusan akademik. Ini bicara tentang perilaku seseorang. Kalau didiamkan, udah tahu itu nggak benar, didukung, apalagi didukung oleh orang yang dianggap itu yang lebih tua, kemudian dihormati. Wah, ya orang ini akan semakin nggak karuan jadinya. Ya, maka yang dia lakukan itu dianggap itu udah benar, kemudian itu salah. Ya, jadi upayanya bagaimana menghindari kekerasan yang tadi saya sampaikan bahwa yuk jadikan guru sebagai tokoh panutan, ya dosen sebagai tokoh panutan. Kalau misalkan ada salah-salah sini, ya coba ngasih masukan yang baik kepada dosennya. Langsung aja, datangi langsung, minta izin, mohon maaf terlebih dahulu. Dia bisa menerima kok. Kalau tidak bisa menerima itu kebangetan, gitu ya, dosennya. Sampaikan aja ke Kaprodi atau ke dekan atau bahkan langsung ke rektor Pak Yanto. Sampaikan. Pak Yanto itu keras loh ke kami semua. Ya, walaupun dengan mungkin kalian pernah lihat ya, ketemu Pak Yanto minimal pada saat awal kalian masuk di Amikom waktu itu, rektor Amikom, kan ketawa-ketawa kayak gitu ya. Tapi kalau ada dosen yang perilakunya nggak benar, sikat benar. Contoh misalkan, Pak Yanto itu paling nggak suka ada dosen yang badannya ditato. Itu yang paling saya dengar ya. Ini kan itu bisa langsung dicoret dari dosen Amikom itu. Menato tangan, menato anggota badan dia. Itu udah sesuatu yang hitungannya nggak benar. Ya, kemudian saya nggak tahu apakah kalau misalkan cowok, misalnya saya gitu ya, tindikan ada anting-anting di telinga saya, apakah itu diperbolehkan? Tapi setahu saya itu kalau tato aja nggak boleh, mestinya itu nggak boleh. Kenapa? Karena menjadi satu panutan. Kami itu di depan kelas itu sebagai panutan. Kalau siswa melihat, oh mahasiswa melihat, oh apa dosen saya seperti itu, apa yang terjadi ya mereka pasti akan ikut-ikutan. Ya. Dan nggak ada lagi yang namanya menghargai dosen sama sekali itu udah nggak ada. Yang terjadi ya melecehkan dosennya, gitu. Oke, jadi itu ya jawaban saya sedikit. Ada yang mau menyampaikan pendapat dulu sebelum saya masuk ke bagian kedua, yaitu penjelasan tentang ujian MIT. Ada? Nggak ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kalau gitu saya masuk ke bagian yang kedua, yaitu petunjuk ujian MIT Pancasila. Oke, kalian bisa lihat di sini, diperhatikan dengan baik, bahwa ujian MIT kita itu bentuknya paper individu. Ya, bentuknya paper. Dikirimkan di mana, Pak? Dikirimkan ke dashboard kalian masing-masing, bukan di Waskita. Oke ya, bukan Waskita, itu nggak ada linknya. Nanti ujian kalian lihat di dashboard masing-masing, di situ kalian bisa mengambil materi ujiannya. Jadi ujian kita itu nanti ada 3 jenis, ya dosen boleh memilih. Jadi skema ujian di Amikom itu ada 3. Masing-masing dosen suruh memilih salah satu dari 3 skema ini. Yang pertama adalah ujiannya di kelas, sama seperti ujian kalian pada saat di bangku sekolah kemarin. Jadi ada hari, jam, kalian datang ke situ, ada batasan waktu, ujiannya bisa open, bisa close. Tidak saya ambil. Ya, yang pertama ini ujian di kelas itu tidak saya gunakan. Kemudian yang kedua, ujian yang berikutnya adalah mahasiswa datang di hari dan jam yang sudah ditentukan, hanya mengumpul jawaban ujian. Jadi datang, ngumpul jawaban ujian, lalu pulang. Itu juga tidak kami berikan. Ya, tidak kami pilih. Yang kami pilih adalah ujian mandiri. Maksudnya apa, Pak? Skemanya adalah ujian secara online. Nah, online bagaimana?
online nanti, hari Senin yang akan datang, hari Senin besok, kalian bisa mulai mendownload soal ujian masing-masing mata kuliah kalian, yang ujiannya mandiri. Saya jelaskan yang Pancasila aja deh. Saya nggak berani yang lain karena bisa aja beda-beda. Karena masing-masing dosen kan boleh memilih salah satu skema bentuk ujiannya. Nah, karena ujiannya mandiri, maka hari Senin besok kalian masuk ke dashboard kalian masing-masing, kemudian download soal Pancasila. Ya, di-download dari situ. Nah, download ini wajib ya. Wajib untuk mendownload. Kenapa wajib? Karena itu presensi kalian. Presensi kalian. Jadi kan kalau ulangan ujian itu kan selalu ada tanda tangan dari peserta ujian. Nah, di sini tanda tangan kan tidak mungkin. Jadi bentuknya adalah kalian mendownload materi ujian. Nanti secara otomatis akan terrekord dengan sendirinya oleh Amikom, dianggap kalian sebagai mahasiswa yang mengambil ujian, yang ikut ujian MIT. Ya, jadi di-download dulu. Lalu batasan pengumpulannya kapan, Pak? Selama 2 minggu. Ya, 2 minggu biasanya di hari Jumat, Jumat terakhir, jadi kan 2 minggu, maka di hari Jumat yang terakhir itu adalah batas akhirnya. Tapi nanti kalian coba lihat di dashboard kalian masing-masing, untuk Pancasila itu kapan pengumpulannya. Jadi ada nanti hari, misalkan Jumat, tanggal sekian, jam berapa, ya tanggal 3 November, jam sekian. Nah, itu sebagai patokannya. Kalian kumpulnya bagaimana? Kalian ngirimnya juga lewat online. Ya, paper itu dikirimkan lewat online di dashboard kalian masing-masing. Nanti karena Jumat, biasanya hari Rabu, saya akan coba untuk mengingatkan pada kalian di WA Group, siapa-siapa yang belum mengumpulkan. Saya tidak akan memberikan nama, nggak etis. Yang saya berikan adalah nomor NIM. Nomor NIM ini belum mengumpulkan jawaban ujian MIT. Yuk, silakan dijawab dikumpulkan sesegera mungkin. Seperti itu. Lalu kalau hari Jumat terakhir, saya mau menghimbau kalian jangan dikumpulkan di hari Jumat, tapi maksimal hari Kamis. Kenapa hari Kamis, bukan hari Jumat? Karena server Amikom masih cenderung relatif bisa dikatakan bebannya tidak terlalu berat. Kalau hari Jumat, maka bisa dibayangkan semua mahasiswa itu selalu inginnya kumpul itu di hari terakhir. Wah, semuanya kumpul di hari terakhir. Bukan hanya untuk mata kuliah Pancasila, tapi mata kuliah yang lain seluruh Amikom. Nah, kalian bisa bayangkan, ini kalau semua menggunakan skema ujian mandiri, kemudian pengumpulannya secara online, ada 12.000 mahasiswa dalam waktu yang bersamaan masuk ke server Amikom yang terjadi jebol servernya. Beneran, saya waktu itu pernah ngalami di mana hari terakhir itu server Amikom sempat di grounded dulu untuk diperbaiki, lalu di-upload lagi untuk menerima ujian-ujian mahasiswa. Iya, kalau masih dalam batas waktunya, masih bisa diterima. Kalau di luar bagaimana, Pak? Ya sudah. Nah, yang salah Amikom dong, Pak. Ya bukan masalahnya salah Amikom. Kenapa ngumpulnya kok di hari terakhir, di waktu yang mepet-mepet? Yuk dikumpulkan hari Kamis, ya paling lambat ya. Jadi 1 hari, H-1 sebelum pengumpulan akhir. Saya nggak berani bilang itu hari Jumat, karena saya belum dapat info sama sekali. Hari Senin besok, baru saya akan dapatkan, oh mata kuliah ini kumpulnya hari apa, jam berapa, tanggal berapa. Itu ada, semuanya lengkap. Ya, jadi pengumpulan hanya ada di dashboard kalian masing-masing, bukan di Waskita. Ya, jadi jangan cari-cari di Waskita, karena itu milik pribadi dosen. Kalau di dashboard itu dikelola oleh Amikom. Nah, itu ya. Jadi dashboard itu larinya ke saya. Amikom tidak punya bukti. Ya, kalau mata kuliah saya diadakan, kalau enggak. Ya, tapi kalau lewat dashboard, maka Amikom sudah pasti bisa menilai, oh ini adalah ujian yang dilakukan serentak oleh mahasiswa. Oke, berikutnya nomor 2. Setelah nomor 1 bentuknya paper, nomor 2 adalah suatu artikel di Indonesia yang dapat dikaitkan dengan materi Pancasila. Artikel tidak boleh sama dengan yang sudah pernah dibahas saat ujian, saat kuliah. Maksudnya apa? Kalau yang ini kan kita topiknya adalah pembacokan guru gitu ya, maka kalian nggak boleh menggunakan itu lagi. Jadi topik-topik yang sudah pernah kita bahas itu tidak boleh digunakan lagi. Kalian cari topik yang lain, banyak sekali topiknya. Ya, sesuatu yang masih belum pernah kita singgung sama sekali di kelas. Ya, itu nomor 2 maksudnya. Nomor 3, dikumpulkan bersamaan sesuai jadwal yang diberikan oleh Amikom. Oke, tadi ya. Kalau ada yang terlambat bagaimana, Pak? Tidak ada alasan apapun terlambat, tetap terlambat nilai ujian MIT 0.
Itu kerugian besar loh kalau nol ya. Nah, kenapa kok Bapak kok kaku sekali toh Pak? Mbok ya sudah, ini kan waktunya juga saya hanya mundurnya 1 menit. Bukan masalah 1 menit, 2 jam atau 1 hari, bukan itu. Karena waktunya sudah 2 minggu. Oke, pengumpulannya itu 2 minggu loh, bukan 2 jam, 2 minggu. Masa ya ada 2 minggu masih mau ditawar lagi untuk mundur. Artinya apa? Manajemen waktu dari mahasiswa ini yang jelek. Maka saya nggak mau. Biasanya kalau udah terlambat ya sudah, saya tidak akan menerima permintaan dari mahasiswa. Pak, kumpulkannya di sini aja Pak, di WA atau saya kirimkan lewat email. Itu tidak ada bukti. Kalian tidak mungkin akan mencocokkan bukti itu. Kalau di dashboard itu ada buktinya. Kalian tahu bahwa ujiannya kalian kirimkan, ada reportnya. Kemudian saya menerima itu, ada reportnya. Jadi kita bisa saling berbagi kalau ada masalah nanti di nilai akhir gitu. Ya. Kemudian nomor 4, pilihan teori yang wajib dipilih, ya wajib digunakan. Yang nomor 1, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, Pancasila konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila dasar negara RI, dan Pancasila sebagai ideologi negara. Materi hari ini. Jadi hanya 4 itu. Di luar itu pasti ada pemotongan nilai. Ya, dan itu adalah materi yang semuanya kalian bisa download di Waskita. Tidak keluar, saya tidak mungkin akan keluar dari apa yang diberikan, apa yang sudah dijanjikan di silabus. Pasti pakainya itu, urut-urutannya pasti. Jadi hanya 4 ini ya. Di luar itu jangan, ya daripada nanti nilai kalian tidak sesuai dengan harapan. Nomor 5, nanti papernya fontnya adalah Times New Roman 12 atau Calibri 11. Kalian boleh memilih salah satu. Times New Roman 12 atau Calibri 11. Jawaban saya paper yang sama persis atau hampir mirip dengan paper lain dianggap curang dan langsung nilainya 0. Untuk orang-orang yang sama ini, saya tidak mau tahu siapa yang dicontek, siapa yang nyontek. Bagi saya dua-duanya salah dan nilainya 0 semua. Pak, nggak adil dong Pak, saya kan yang dicontek Pak. No, saya mau tanya, yang dicontek, kenapa bisa dicontek? Oh, ini ujiannya online, kenapa bisa dicontek? Artinya kalian tidak bisa menjaga jawaban ujian kalian ini dengan baik. Nah, akhirnya bisa diambil orang lain. Kejadian yang waktu itu pernah saya dapatkan itu jadi ada mahasiswa yang sudah bikin paper nih. Kemudian temennya WA dia, tanya, formatnya kayak apa sih? Mbok saya minta tolong, kamu kirimkan papernya supaya saya punya gambaran. Maka anak ini dengan logonya memberikan paper itu ke temannya. Apa yang terjadi? Temannya bukan mempelajari, tapi hanya diganti nama, misalkan dari nama Budi ke nama Petra gitu. Nah, saya langsung kirim ke dashboard. Nah, jawabannya kan sama persis. Ya, salah anak ini, kenapa kok memberikan file dari paper ini kepada temannya? Lebih baik kasihkan aja format yang saya berikan pada kalian ini. Dan yang ini, lah saya nggak dong, lah baru kalian jelaskan. Tapi jangan pernah mengirimkan file paper kalian pada orang lain. Daripada nanti dapat nilai 0. Karena itu semua saya baca, jelas. Kalau baca saya ingat, ini kok pernah sama ya. Nah, kemudian saya cari-cari, pasti salah satunya ada yang sama. Bentuknya nanti kalian boleh memilih formatnya, mau formatnya Word atau PDF, bebas. Salah satu. Kalian mau pilih yang mana? Pak, saya lebih senang pakai Word. Oke, pakai Word. Pak, saya ingin pakainya PDF. Silakan di PDF-kan. Ya, boleh memilih salah satu. Jawaban papernya sama persis atau mirip, nilainya 0. Paper ini dibuat dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Oke, itu petunjuknya ya. Nah, formatnya seperti apa, Pak? Hanya ada 3 bab. Yang pertama adalah pendahuluan berisi tentang artikel lengkap yang telah dipilih, yang dicari di internet. Nggak usah cari di koran, ribet. Ya, cari di internet. Koran hari ini news-nya luar biasa. MK mengabulkan tuntutan dari sejumlah orang, ya, tokoh-tokoh politik ini. Mengabulkan artinya apa? Nanti bakalan ada calon presiden atau wakil presiden dengan usia di bawah 40 tahun. Nah, ini yang jadi polemik ini. Jadi, emangnya nggak boleh, Pak, kalau di bawah 40 tahun? Boleh, tapi aturan undang-undang menyatakan minimal 40. Kenapa? Karena dia punya pengalaman. Usia 40 adalah usia 40 sampai 50 adalah usia keemasan kalian dalam berkarir. Ya, sampai usia 39
kalian itu masih belajar. Ya, orang itu masih cenderung belajar, mencari pengalaman sebanyak mungkin. Memang betul, anak-anak milenial sekarang ini sudah semakin banyak terlibat di dalam politik atau di perusahaan. Tapi ingat, usia itu tidak bisa menipu, pengalaman tidak bisa menipu. Nah, mungkin kalian akan memilih, Pak, saya mau ambil yang ini Pak, keputusan MK. Ya silakan aja, nggak apa-apa. Landasan teori, minimal 2 teori yang telah dipelajari selama ini dan diberikan penjelasan secukupnya. Bab 2. Yang mana Pak? Ya ini yang sudah saya sampaikan. Hanya 4 ini. Ya, hanya 4 ini yang bisa dipilih, dimasukkan ke bab 2, lalu diberi penjelasan secukupnya. Nah, penjelasannya dari mana? Kalian download materi saya, kemudian tinggal diringkas dari situ. Bab 3, analisis kasus. Nah, ini tolong diperhatikan, poinnya besar, 50. Jadi, bab 1, 2, masing-masing 25, 50 itu ada di bab 3. Berikan penjelasan minimal setengah halaman spasi 1 dari teori pertama yang telah dipilih. Analisis harus dikaitkan dengan artikel yang dipilih. Demikian juga bagian kedua, minimal setengah halaman spasi 1 dari teori kedua yang telah dipilih. Lalu dikasih analisis kaitannya seperti apa. Ya, lampirannya link dari artikel terpilih. Jadi kalau kalian mau lihat di bagian bawah ini formatnya. Jadi bab 1 pendahuluan artikel lengkap. Jadi kalian dapat copy paste langsung jadi bab 1. Kalian langsung dapat 25. Ya, nilai 25 dari 100. Kemudian bab 2, landasan teori. Pilih di sini teori pertama apa? Sebutkan teorinya. Jadi bukan dikurung itu enggak. Jadi teori 1 tadi 4 pilihan itu ya, tulis. Kalian tuliskan di bagian ini apa teorinya. Lalu kasih penjelasan. Teori kedua dari 4 itu tersisa 3 kan, pilih salah satu. Nah, masukkan ke sini. Ya. Sebutkan teorinya, penjelasan dari teori. Analisis bab 2, bab 3. Di sini ada teori 1. Ditulis teorinya. Nah, ini sama dengan bab 2 teori 1. Jadi kalau teori 1 Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, maka di bagian pertama di bab 3 juga Pancasila sebagai ideologi. Jadi sama, gitu ya. Nanti teori yang kedua kalian pilih misalkan sebagai dasar negara. Oke, kalau gitu teori yang kedua ditulis dasar negara. Analisanya ini, yang warna merah ini yang setengah halaman. Yang warna merah, sekali lagi, warna merah, bukan yang mulai dari teori. Sehingga cari aman, saya bilang di sini, masuklah sampai halaman kedua dari analisis itu. Ya, analisisnya setengah halaman. Nah, kalau lebih dari itu, mau lebih bagus. Ya, saya kira itu dulu yang bisa saya berikan. Ada yang mau bertanya? Dari apa penjelasan saya ini, papernya, udah paham? Nanti akan saya berikan di WA Group, dan mohon maaf, saya hanya mau menjawab pertanyaan di Zoom untuk menghargai kalian yang masuk. Karena ada juga yang tidak masuk atau tidak memberikan, tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan. Nanti kemudian tanya ke grup, ya grup WA atau japri ke saya. Nah, sudah dijelaskan kenapa nggak didengar. Ya, sehingga setelah ini saya tidak akan menerima lagi pertanyaan-pertanyaan. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, mumpung masih ketemu di kuliah Zoom, karena setelah ini saya tidak akan membuka pertanyaan lagi, menjawab pertanyaan di WA Group ataupun Japri, karena harus mengulang lagi kan males gitu. Ya, ada yang mau bertanya? Maaf Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan. Nah, sampai Kalau misalnya artikelnya kebetulan sama nih gimana nih Pak? artikelnya sama, oke. Yang penting topiknya berbeda aja. Hari ini kan tentang pembacokan guru ya, jangan buka jangan ambil pembacokan guru. Bisa aja kan topiknya itu sama dengan teman yang lain, tapi kan gini, studi kasus kan kemungkinan kecil untuk sama. Walaupun bisa aja sama, itu kecil kemungkinan. Anggaplah ginilah gampangnya. Studi kasus itu untuk satu kelas sama semua. Di luar yang pernah kita bahas loh ya, topik-topik yang pernah kita bahas. Kita cari misalkan apa? Hidup hedonis, ya, hedonis. Gaya hidup hedonis kan belum pernah kita bahas di kelas. Anggaplah hedonis ini menjadi kesepakatan kelas. Oke, kalau gitu kita bahas yang hedonis saja ya. Oke, ya sudah. Bisa saja kasus studi kasusnya sama. Untuk satu kelas studi kasus yang sama, nggak apa-apa bagi saya. Sah. Ya, jadi jangan khawatir, wah kalau saya ambil kasus ini, artikel ini sama nggak ya dengan teman saya? Ya sudah, diamin aja.
masukin apa adanya, teori dibuat, analisa kan beda-beda. Teori bisa aja berbeda. Satu yang sama, yang satunya bisa aja beda. Anggaplah misalkan teori satu dan teori dua sama. Studi kasusnya sama, teori satu, teori duanya sama persis. Tapi kan ada penjelasan. Teori satu penjelasan seperti apa, teori dua penjelasan seperti apa. Pasti berbeda kan. Kalau ada yang sama, malah saya pertanyakan, wah ini mesti nyontek ini. Masa penjelasan tentang teori kok sama persis titik komanya? Jelas nggak mungkin kan. Analisanya mesti ya berbeda lagi. Nah kalau ada yang sama Pak, itu yang aneh lagi. Itu yang tadi masuk kriteria nol. Ya. Jadi pendapat pribadi kan beda-beda kan. Untuk teori apa untuk studi kasus yang sama, analisanya bisa berbeda. Nah, itu yang saya inginkan itu kalian membuat analisanya yang berbeda tadi itu. Ya, apa bedanya? Yang nggak usah tanya-tanya yang lain, tanyakan diri sendiri. Jawablah pertanyaan itu berdasarkan kemampuan kalian sendiri. Percaya dirilah dengan jawaban kalian. Ketika selesai, hanya setengah halaman kok. Setelah itu kirimkan ke dashboard kalian sebagai ujian MIT tadi itu. Nanti kan ada linknya. Kalau untuk ujian MIT nanti ngumpulnya di mana? Apa linknya di mana? Itu jelas. Atau mungkin kalian coba lihat aja di dashboard kalian itu kan ada itu ujian. Nah, coba kalian klik di situ. Ya, coba nanti dipelajari di dashboard kalian. Kira-kira gitu, Mas El? Oke, Pak. Makasih atas jawabannya. Yuk, ada lagi? Halo Pak, Ya, Mas Iri, Eh, silakan. saya belum mengerti yang tentang penjelasan tentang teori itu Pak. Itu ngambilnya dari materi Bapak yang kasih ya. Jadi kalau kalian mau tahu dari teori ini, ngambilnya di mana? Ini saya coba buka di waskita saya ya. Ini waskita ya. Nah, ini kan ada, ini saya buka di home-nya untuk kelas kalian. Ini kan 23 SI 04 gitu ya. Nah, ini kan ada materi perkuliahan ini, Mas Iri. Ya, teman-teman yang lain juga sama kan. Nah, ini materi ini kamu bisa download. Silabus nggak usah di-download, nggak apa-apa. Sesi 1, 2, ini kan sampai ke Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, 4 ini. Nah, nanti ringkasannya bagaimana? Meringkasnya coba kalian lihat di teorinya seperti apa. Ini kan ada studi kasus, kemudian oh ini bisa dimasukkan teori yang ini, tapi di slide yang ini. Nah, slide itu aja kemudian kalian kembangkan. Seperti itu. Gitu, Mas Iri? Oke Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Silakan. Nggak ada? Untuk ujian MIT-nya sudah ngerti? Nggak ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tidak akan membuka pertanyaan lagi setelah ini, setelah kuliah Zoom ini selesai. Karena bagi saya, yang terpenting adalah kuliahnya. Ya, bukan di grup ya. Kuliah kita karena kita ketemu, silakan tanya. Bagi mahasiswa yang tidak masuk, nah ini yang biasanya jadi masalah ini. Nggak masuk, nggak paham, walaupun dia punya formatnya, kemudian tanya ke saya. Ya, kasihan kalian ikut kuliah Zoom dong, ya supaya unsur keadilan itu muncul. Dia nggak masuk di pertemuan terakhir, ya sudah relakan. Artinya banyak hal yang saya sampaikan di pertemuan terakhir ini, tapi dia tidak ikut mendengarkan. Lalu cari mudahnya, tanya dosennya, nanti biar dosennya menjelaskan. Enak banget. Ya, teman-teman yang lain aja berjibaku untuk bisa ikut kuliah Zoom, kemudian kehilangan kuota yang cukup signifikan, ya minimal ya mungkinan ada 1 giga kalian gunakan untuk kuliah Zoom ini kan. Nah, teman kalian tidak ikut kuliah, ngerti-ngerti, saya kasih penjelasan. Wah, itu nggak adil. Kalau nanti artinya kalau seperti itu, nanti mahasiswa lama-lama milih untuk kuliahnya nanti, ini aja nggak usah ikut kuliah, nanti tanya aja di luar apa kuliah. Nah, itu kan jadi nggak mendidik namanya. Oke, nggak ada yang mau tanya? Kalau nggak Saya ada, lagi saya Pak. kira sudah cukup penderitaan kalian. Ya, kita libur selama 2 minggu untuk masa ujian. Ya, doa saya pada kalian sehat semuanya, tetap semangat, belajar yang baik. Ya, untuk sementara hal-hal yang di luar itu ya dilupakan dulu supaya tidak merugikan kalian nanti di masa ujian. Ya, supaya kalian bisa benar-benar konsentrasi di ujian itu. Oke, saya kira itu yang bisa saya berikan. Bagi kalian yang belum presensi, masih saya tunggu.
presensi kalian secara manual. Ya, nanti saya akan masukkan satu persatu dari name yang tadi minta secara manual. Oke, saya kira itu dulu. Kita ketemu 2-3 minggu yang akan datang. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak Maladi. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak, izin dulu, Pak. Pak.